Ya, kelimpahan populasi atau jumlah individu dalam suatu populasi. Nah, sebenarnya apa sih the problems-nya, permasalahan dari kelimpahan populasi ini? Jadi, secara sederhananya itu, kelimpahan ini bisa tinggi, sangat tinggi, atau rendah. Nah, kalau dia tinggi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, akan terjadi kompetisi. Kalau dia kelimpahannya rendah, itu kemungkinan kondisi tersebut menandakan bahwa spesies tersebut mungkin berada dalam ambang punah ya. Nah, pada dasarnya tidak ada populasi yang jumlah individunya itu konstan. Selalu fluktuasi atau naik turun, selalu ada perubahan. Nah, apa yang menyebabkannya? Itu ada faktor-faktornya. Nah, ini ada parameter populasi. Yang pertama itu ada natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Sebenarnya ini sudah dibahas ya sebelumnya, cuman akan saya ulas sedikit. Natalitas atau kelahiran, ketika angka natalitas tinggi, ini akan mempengaruhi kelimpahan populasi. Kelimpahan populasinya akan meningkat. Sebaliknya, kalau mortalitasnya tinggi, justru ini akan memberikan efek menurunkannya kelimpahan populasi. Jadi untuk kelimpahan populasi ini akan meningkat apabila natalitasnya tinggi dan angka mortalitasnya itu rendah. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi natalitas, mortalitas, ataupun emigrasi itu sudah dijelaskan ya minggu sebelumnya, yang fekunditas, terus ada suhu, kelembaban, dan sebagainya. Selanjutnya ada imigrasi dan emigrasi yang akan dijelaskan oleh Ardianti. Ardianti, silahkan. Ya, teman-teman, suara aku masuk nggak? Halo? Masuk. Maaf ya, sebelumnya belum bisa on cam, soalnya kalau on cam nanti suaranya hilang. Ya, selanjutnya ada imigrasi dan emigrasi. Nah, sebelumnya kemarin sudah dijelasin bahwa pengertian dari emigrasi dan emigrasi itu sendiri. Nah, sekarang akan diulas sedikit mengenai imigrasi dan emigrasi. Emigrasi merupakan suatu fenomena masuknya individu-individu baru dari area lain ke dalam populasi yang akan meningkatkan tingkat kelimpahan populasi. Nah, adanya imigrasi ini akan menyebabkan meningkatnya kerapatan jumlah populasi dalam suatu area tertentu. Jadi, tingkat kelimpahan populasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh natalitas atau kelahiran saja, namun juga dipengaruhi oleh emigrasi dari individu-individu lain. Nah, faktor yang mempengaruhi emigrasi antara lain bisa disebabkan oleh kelimpahan sumber makanan dari area lain yang menjadi tempat tujuan dari emigrasi individu-individu tersebut. Kemudian juga bisa disebabkan karena hilangnya tempat tinggal dari populasi lain yang menyebabkan populasi tersebut mencari tempat tinggal yang lebih aman. Kemudian juga adanya tempat tinggal yang dinilai lebih aman tersebut dari tempat tinggal yang lainnya. Yang kedua yaitu ada emigrasi. Nah, emigrasi sendiri merupakan perpindahan individu-individu yang keluar dari area populasi yang menyebabkan berkurangnya tingkat kelimpahan populasi dalam area yang ditinggalkan tersebut. Sehingga hal ini akan menyebabkan berkurangnya kerapatan dari area tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi emigrasi sendiri itu disebabkan karena ketersediaan jumlah makanan tentunya yang tidak memadai. Kemudian juga adanya persaingan antara individu yang sejenis dari area tersebut yang menyebabkan yang mana individu yang lemah tersebut akan merasa tersingkirkan. Dan hal ini menyebabkan individu tersebut untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Kemudian juga emigrasi ini dipengaruhi oleh faktor alam, misalnya suatu tempat yang menjadi tempat tinggal dari individu tersebut mengalami kerusakan entah itu dari faktor alam maupun faktor manusia. Gitu. Sekian dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Materi selanjutnya adalah aku Ardiani. ya. Iya. Materi selanjutnya ini adalah teknik demografi, yaitu dia kayak mengolah data statistik tentang kependudukan gitu. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu statistik vital. Jadi apa sih itu statistik vital? Jadi statistik vital merupakan bagian dari statistik kesehatan yang menghasilkan ukuran-ukuran tentang kejadian atau fakta dalam kehidupan. Nah, kejadian apa saja sih yang dihitung dalam statistik vital? Yaitu kejadian kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, adopsi anak, dan penyakit. Next. Kemudian di sini ada fungsi statistik vital. Yang pertama adalah menilai dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian menentukan masalah dan penyebab masalah kesehatan masyarakat. Menentukan kontrol dan pemeliharaan selama pelaksanaan program kesehatan. Menentukan prioritas program kesehatan suatu daerah. Menentukan keberhasilan program suatu daerah. Mengembangkan prosedur, klasifikasi, indeks, dan teknik evaluasi seperti sistem pencatatan dan pelaporan. Next. Dan yang terakhir ini menyebarluaskan informasi tentang situasi kesehatan dan program kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reicika. Nah, selanjutnya itu di dalam demografi itu ada yang namanya data fertilitas, yang mana dalam ilmu demografi terdapat beberapa ukuran fertilitas, yaitu ada angka kelahiran kasar atau growth rate atau CBR, yang merupakan jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama, yang mana pada CBR ini jumlah kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita, melainkan dikaitkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya, Mir. Selanjutnya itu ada rasio anak wanita, yang mana di sini merupakan ukuran fertilitas yang diperoleh dari sensus penduduk. Selanjutnya ada age specific fertility rate, yang merupakan ukuran fertilitas pada wanita umur tertentu, dan faktanya menunjukkan bahwa jumlah kelahiran selama jangka waktu tertentu bervariasi menurut umur ibu. Lanjut, Mir. Udah ya, Rey? Ada yang kelewat satu, Mir. Ini. Yang mana? Udah kelihatan belum PPT-nya? Di aku nggak jalan PPT-nya. Coba baca aja di situ, Rey. Kalau nggak jalan. Oh, nanya udah ada. Yang terakhir itu ada gross reproduction rate, yang merupakan rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, tanpa memperhitungkan kemungkinan anak perempuan yang dilahirkan meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Oke, udah. Next, Mir. Oke, selanjutnya yaitu population growth atau pertumbuhan populasi. Nah, di sini saya menggarisbawahi 4 pertanyaan, di mana yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan populasi? Secara singkat, pertumbuhan populasi itu adalah perubahan ukuran populasi pada periode waktu tertentu. Mungkin semuanya udah pada paham kan ya, apa populasi, apa itu pertumbuhan. Jadi nggak akan saya bahas lebih jauh. Kemudian selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan populasi? Di awal tadi teman saya Desi sudah menjelaskan bahwa natalitas, kemudian mortalitas, imigrasi dan emigrasi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari populasi itu sendiri. Di mana pertumbuhan populasi akan meningkat apabila
natalitas lebih tinggi daripada mortalitas dan juga imigrasi lebih tinggi daripada emigrasi. Dan kemudian sebaliknya, pertumbuhan populasi itu tidak akan meningkat apabila jumlah mortalitas atau kematiannya itu lebih tinggi daripada natalitas dan juga jumlah emigrasi lebih tinggi daripada imigrasi atau individu yang datang lebih sedikit daripada individu yang pergi. Kemudian selanjutnya yang kita ketahui juga bahwa di pertumbuhan populasi itu kita kenal ada yang namanya laju pertumbuhan eksponensial dan laju pertumbuhan logistik. Apa sih laju pertumbuhan eksponensial? Ini sebenarnya materi ini udah pernah kita dapetin di biologi dasar 2 dan juga kita dapetin di biokimia tentang kurva eksponensial dan juga kurva logistik. Jadi di sini saya akan bahas singkat saja di mana pertumbuhan eksponensial itu digambarkan dengan kurva yang berbentuk huruf J atau relatif naik, di mana apabila suatu populasi berada dalam lingkungan yang ideal tanpa ada faktor abiotik yang beroperasi sebagai faktor pembatas dan tidak ada pula persaingan, predasi, penyakit, dan lain sebagainya, maka populasi akan terus meningkat secara eksponensial atau peningkatan yang berupa persentase tetap terhadap keseluruhan suatu waktu tertentu. Nah, mungkin pada bertanya-tanya sih, tadi Desi perasaan bilang kalau tidak ada pertumbuhan yang konstan. Nah, balik lagi, ini kan dalam waktu tertentu. Jadi, karena dia relatif cepat, jadi nggak semua individu itu dapat bertambah atau dapat tumbuh dengan keadaan yang konstan. Misalnya dalam pertumbuhan bakteri, dia kan relatif cepat, jadi bisa diartikan pertumbuhan kurva eksponensial ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir, ada laju pertumbuhan logistik. Nah, apa sih laju pertumbuhan logistik? Itu tuh laju pertumbuhan kebalikan dari eksponensial tadi, di mana kalau eksponensial kan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti faktor abiotik dan juga hal-hal yang dapat menurunkan tingkat pertumbuhan dari populasi itu sendiri. Nah, adapun pengertiannya adalah laju pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kelimpahan populasi di mana kurva tersebut berbentuk S. Tadi kan yang pertama itu seperti kita bilang itu seperti kurva yang berbentuk J. Nah, di sini kurva logistik atau juga kita sebut kurva sigmoid karena kurva itu berbentuk huruf S, ada naik dan ada turunnya. Di mana keadaan naik ini dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan ini populasinya itu mengacu kepada kemaksimalan dia dapat tumbuh. Jadi jika tingkat populasi itu sudah tumbuh maksimal tapi tidak mengalami kerusakan, itu dinamakan kurva yang terdapat gimana ya istilahnya. Jadi kan kurva sigmoid ini ada naik ada turunnya, di mana dia awalnya naik perlahan, kemudian cepat, kemudian konstan. Nah, di mana itu tuh udah paling maksimal dia dapat tumbuh atau kita sebut juga daya dukung lingkungannya sudah maksimal tanpa adanya faktor-faktor penghambat yang lain. Mungkin sekian dari presentasi kami, dan ini adalah sumber-sumber dari materi kami, ada buku dari Pak Ruli, kemudian ada MOS, ada implementasi model perkiraan dari jurnal matematika, dan lain sebagainya. Langsung saja ke pertanyaan, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, kepada Henita, apakah sudah tersambung? Udah, Mir. Oke. Jadi di sini saya buka satu termin untuk 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini diprioritaskan untuk teman-teman yang belum pernah bertanya ya. Jadi silakan teman-teman gunakan fitur raise hand dan silakan. Ayo silakan audiensnya.
Ini Pak. Ada Nana ya? Karisa? Silahkan. Yanita izin bertanya. Oh, Nana, silahkan. Langsung aja, Nana. Izin bertanya. Langsung sebutkan nah. Iya, saya Syaida izin bertanya. Tadi dijelaskan ada 4 metode ukuran fertilitas ya. Nah itu kan ada angka kelahiran kasar, kemudian ada rasio anak wanita, specific fertility rate sama yang GBR tadi. Nah itu apakah ada pertimbangan? Apakah ada pertimbangan tertentu dalam menentukan pengukuran fertilitas mana yang akan digunakan? Jelas nggak pertanyaanku? Halo? Halo, Nak. Terdengar kok. Tadi pertanyaannya jelas nggak? Apa perlu diulangi? Maksudnya Nana berarti kapan kita menggunakan metode-metode tersebut ya? Iya. Oke. Maksudnya apakah ada pertimbangan tertentu dalam memilih mana metode yang akan digunakan? Terima kasih. Oke, makasih Nana. Ini pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Mit? Ditampung dulu aja. Oke. Yuk teman-teman, ada 2 slot lagi. Bisa langsung raise hand. Iya, Retno. Iya. Itu izin masuk. Aku kesulitan absen, Pak Karedi. Saya belum absen. Oh. Ya, nanti yang TR kirain bertanya. ya silakan yang mau diskusi dulu. Ya Pak. Pak, saya atas nama Retno Rubiatul belum absen Pak. Tadi Ya. ada kendala. Oke. Terima kasih Pak. Oke.
Yang lain silakan. Saya Umda Tuto apa belum absen. Kesusahan absen. Ya. Amira, mungkin bisa langsung dijawab dulu kali ya sambil nunggu teman-teman. Oke, kepada Rechika dipersilakan menjawab pertanyaan Syahida. Oke, Nana aku izin jawab ya. Jadi kalau misalkan aku baca di jurnalnya sih kayak lebih ke kebutuhannya kamu cari apa. Soalnya di situ disebutkan bahwa dalam ilmu demografi terdapat beberapa ukuran fertilitas. Nah, jadi kayak lebih ke kamu mau cari apa. Nah, itu pilih salah satunya gitu kayaknya. Sepenangkapan aku kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau misalkan koreksi takutnya salah gitu. Itu nah. Berarti sesuai sama kebutuhannya ya? Iya sih kalau misalkan aku yang baca dari jurnal sih kayak gitu nah. Oke, makasih Rey. Oke. Atau enggak mungkin bisa aku nambahin bentar ya. Nah, itu kan beda-beda kan ya. Ada Iya, boleh. ada tingkat fertilitas kasar, umum, terus menurut umur. Nah, itu kan dari judulnya udah kelihatan di mana kalau yang kasar itu kan tidak membeda-bedakan antara yang perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian ada yang wanita, dia berarti wanita aja. Jadi itu emang sama seperti yang dibilang Rechika tadi, yaitu sesuai kebutuhan. Tapi aku per ini lagi ya, per khusus lagi. Perbedaan itu misalnya kalau kamu mau secara keseluruhan berarti pakai yang kasar aja. Tapi kamu mau yang lebih ke wanita sesuai perhitungan yang wanita berarti pakainya yang wanita. Nah, seperti itu misalnya. Nah. Paham nggak? Iya, makasih banyak Kamira. Iya, paham. Oke. Makasih. Mungkin bisa dikembalikan ke Henita lagi. Benar. Belum ada yang nanya. Yo, yang lain. Teman-teman silakan yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan gimana Hen? Apa masih mau ditunggu lagi? Ini udah lewat dari 15 menit sih. Ini udah 16. Bapak Karyadi bagaimana, bisa dicukupkan atau? Ya, kalau sudah tidak ada yang tanya lagi, mungkin saya tambahkan sedikit. Nanti diskusi lagi boleh. Oh, baik Pak. Jadi untuk sementara ditutup dulu ya Pak? Ya. Oke, Ya, tetap di meeting ini aja, nanti tinggal saya lanjutkan presentasi. Baik Pak. Ya teman-teman, jadi diskusinya dijeda dulu ya. Nanti dilanjut lagi setelah mendengar penjelasan dari Bapak Karyadi Baskoro. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Henita. Makasih Henita. Sama-sama.
Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian mengenai topik problem populasi, ya khususnya mengenai parameter populasi. Secara garis besar sudah cukup bagus begitu ya, sudah mencakup poin-poin utama. Ini saya tambahkan, saya ulangi lagi, mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang terlupakan ya. Dan juga perlu diingat bagaimana sekali lagi dalam ekologi ini semuanya akan saling terkait. Kadang-kadang pembahasan topik per topik itu berkesan terpisah-pisah, padahal semuanya itu adalah saling terkait ya. Seperti halnya dengan topik kemarin, topik sebelumnya mengenai distribusi, yang sekarang mengenai kemelimpahan, abundance, itu juga akan saling terkait, baik itu objeknya maupun faktor-faktor yang bekerja di dalamnya. Nah, kita dalam belajar itu paling gampang itu dengan definisi. Saya paling suka definisi karena kalau kita sepakat dengan definisi, maka perbincangan dengan pihak lain, diskusinya, perbincangan dengan pihak lain itu menjadi diskusi ya, bukan debat, bukan berkelahi ya. Seringkali kan kita kalau ngomong-ngomong dengan orang itu timbul perdebatan, timbul perkelahian gara-gara karena definisi yang dipakai tidak sama masing-masingnya itu. Jadi biasakan setiap membuka topik perbincangan gitu, misalnya bilang mengenai pertumbuhan populasi gitu. Nah, tunggu dulu. Dalam perbincangan ini apa yang kita maksudkan dengan populasi gitu. Sehingga kalau dua-duanya sudah sama maka akan nyambung gitu ya. Nah, masalah nanti ada diskusi itu hanya masalah melengkapi apa-apa yang belum dijabarkan ya. Jadi kembali lagi, meskipun sepertinya membosankan ya, bahwa populasi itu adalah kumpulan individu sejenis ya. Ini yang sering kadang-kadang sederhana tapi lupa gitu. Kalau banyak jenis ya bukan populasi, tapi sudah level lebih tinggi lagi, komunitas ya, pada suatu habitat yang sama dan waktu yang sama. Nah, dari definisi itu ada beberapa kata kunci ya, poin-poin yang harus kita perhatikan. Kumpulan dan habitat ya. Kumpulan individu itu pasti akan identik dengan jumlah. Sementara habitat itu identik dengan ruang dengan batasan ukuran. Nah, dari sini makanya akan jelas akan masuk apa kok hubungannya dengan densitas gitu. Karena jumlah dalam ruangan itu adalah densitas, density atau kepadatan ya. Sehingga kalau kita lihat di gambar diagramnya jadi nyambung ya. Nah, densitas itu selalu kepadatan individu per satuan luas tertentu. Makanya konsep ini yang menjadi dasar dan harus selalu dipahami. Sehingga kalau berbicara mengenai populasi sebenarnya tidak hanya sekedar ya misalnya yang orang awam melakukan gitu ya, misalnya berapa populasi penduduk Indonesia 200 sekian juta. Ya itu sebenarnya belum mencakup keseluruhan dari konsep populasi karena tidak mencakup densitas ya. Karena bisa saja dua tempat yang diperbandingkan memiliki jumlah individu yang sama ya kan. Ini seperti contoh peta A dan peta B. Kalau sekedar hanya menghitung jumlah maka sepertinya identik 20 dan 20, tetapi kembali lagi bahwa populasi itu adalah menempati satu habitat ya. Habitat itu ada ukurannya. Yang peta A itu 100 meter persegi, yang peta B hanya 25 meter persegi ya. Sehingga sebenarnya secara populasi ya, kajian populasi kedua tempat ini berbeda sama sekali
Ya, meskipun kalau hanya sekedar lihat individunya sepertinya sama. Ini 20/100, jadi lebih renggang-renggang, lebih leluasa. Sementara yang satunya 20/25, lebih padat. Jadi densitasnya berbeda antara satu populasi dengan populasi yang lain. Ya, ini yang tidak boleh dilupakan. Makanya kenapa kalian dalam ekologi juga dilatih, diajari konsep mengenai ukuran plot, ya, bagaimana mengeplot ya, karena ini, karena satuan ukuran itu menjadi hal yang sangat esensial dalam ekologi populasi. Nah, problemnya, ya, ini kan kenapa judul topiknya selalu ada problem distribusi, problem abundance gitu. Nah, problemnya itu objek yang kita bahas, yang kita kaji adalah makhluk yang hidup. Ya. Makhluk hidup itu dinamis, tidak konstan, termasuk jumlahnya. Dengan demikian, maka densitas, ya, yang densitas ini tadi pun sifatnya dinamis. Tidak berarti kalau kita sekali saya mengamati kok 20/100 atau 20 ini, ya berarti selamanya akan begitu. Ya, makanya ada ulangan. Jadi di samping ukuran, maka ada jumlah ulangan, karena bisa saja satu titik yang kita plot ini ukurannya sekian, dan sekian, mungkin di tempat lain, di plot lain akan berbeda. Ya, jadi paham ya kenapa praktikum itu ada ukuran dan jumlah, ya, jumlah ulangan, ya, karena selalu tidak tetap, sifatnya berubah dan dinamis, ya, meruang dan mewaktu. Nah, apa yang menyebabkan berubahnya densitas tersebut, ya? Nah, sehingga kan masuk kenapa titik tengahnya ini adalah densitas, karena dia makhluk yang hidup, dia dinamis, dia punya kemampuan reproduksi, maka akan ada kelahiran, ya. Di samping kelahiran juga ada kematian, ya. Nanti kita ulangi lagi, ya. Karena dia makhluk yang hidup, ya, sebagian salah satu cirinya adalah kemampuan untuk bergerak, termasuk juga tumbuhan, meskipun secara awam disebutkan tumbuhan itu kan tidak mobile gitu, tetapi dia memiliki metode untuk berpindah, ya, dengan pemencaran atau dispersi bijinya, sporanya dan sebagainya. Nah, sehingga kalau dibikin persamaan, maka ada tanda plus minusnya. Yang plus itu adalah penambahan, yang min pengurangan. Nah, sifat dari keempat ini selalu berjalan terus-menerus, ya. Sehingga ukuran atau densitas populasi ini juga selalu berubah-ubah. Tidak selalu setiap saat lahir terus, tidak selalu mati terus. Ya, apa yang menyebabkan? Nanti kita lihat satu-satu, ya. Ada yang tidak selalu imigrasi terus, tidak selalu emigrasi terus, ya. Nah, yang pertama natalitas, ya. Natalitas gampang, itu penambahan individu karena kelahiran. Nah, ada beberapa hal yang perlu juga dipelajari, ya, mengenai masalah kelahiran ini. Ada beberapa istilah-istilah atau konsep-konsep. Misalnya adalah minimum breeding age, ya. Berapa umur termuda satu individu dari satu spesies itu mampu bereproduksi, ya. Kenapa kok pada periode-periode tertentu itu ukuran populasinya konstan, ya. Tapi pada satu masa lain populasinya bertambah begitu cepat. Ya, bisa saja masuk akal, karena pada periode tertentu individu-individu yang menyusun satu populasi belum mencapai minimum breeding age, belum bisa bereproduksi, ya. Jadi belum kalau manusia itu belum pubertas, ya. Kalau pada hewan, ya, pada kelompok hewan itu belum mengalami pubertas, sistem reproduksinya belum jalan, ya. Mau ditunggu, dilihat, ya, diamati, ya nggak tambah-tambah. Ini kalau ngomongkan hanya dari segi reproduksinya, ya, natalitasnya saja, ya, karena belum mencapai ukuran umum minimum gitu. Nah, dan sebaliknya ada satu masa pertumbuhan populasi itu tidak tumbuh-tumbuh lagi karena ternyata anggotanya sudah mencapai umur maksimum atau maksimum breeding age. Kalau dalam hewan, kalau yang minimum tadi pubertas, kalau yang maksimum adalah menopause, ya, sudah berhenti kemampuan
fisiologi reproduksinya. Masalah berapa umur minimum dan maksimum itu tiap spesies beda-beda. Ya, kadang-kadang tiap populasi juga ada variasi. Ya, ada satu wilayah dalam satu spesies yang sama, tetapi beda populasi, kadang-kadang ada minimum dan maksimum yang berbeda-beda. Ya, karena angkanya ini ring, bukan angka konstan. Ya, jadi tidak selalu misalnya gajah gitu ya, gajah itu matang reproduksi umur 2 tahun misalnya, ya tidak tepat begitu ulang tahun yang kedua langsung bisa melahirkan, tidak, mungkin ada yang kurang sekian bulan, ada yang lebih sekian bulan. Karena apa? Kualitas fisiologi reproduksi juga tergantung oleh kesehatan fisik, ya, kualitas makanan yang memengaruhi hormon reproduksi dan seterusnya. Ya. Seperti pada manusia pun kan terlihat gitu ya. Bagaimana perubahan tingkat pubertas manusia itu dari periode ke periode. Zaman dulu orang pubertas itu umurnya sudah belasan tahun baru pubertas. Mungkin sekarang kurang dari 15 tahun sudah pubertas. Mengapa? Karena kualitas gizi atau makanan dari individu itu sudah berubah, ya, dan itu memengaruhi metabolisme tubuh. Ya. Nah, sehingga pasti akan ada perbedaan. Ya. Nah, kemudian ada konsep lagi fekunditas. Fekunditas itu jumlah telur dan anak per kelahiran. Ya. Ini tidak identik dengan berapa yang nanti akan survive. Bisa saja satu spesies itu memiliki tingkat fekunditas yang tinggi, tetapi ternyata populasinya rendah tetap. Mengapa? Karena dia telurnya banyak, tapi yang dewasa menjadi sedikit. Pernah lihat kan itu misalnya katak itu. Katak telurnya banyak, serangga-serangga itu telurnya banyak, tapi tidak semua telur yang dilahirkan dan menetas itu bisa survive sampai besar, sehingga membentuk pola populasinya. Ya. Nah, kalau secara hitung-hitungan biasa pakai rumus itu ya, birth itu nilai kelahiran itu nilai kelahiran satu waktu dibagi total. Ya, ini masalah kuantitatif gitu ya. Itu yang penting adalah beberapa hal-hal yang harus diingat ya. Ini yang sering terlewatkan dalam pembahasan mengenai populasi gitu ya. Ada minimum, ada maksimum. Nanti juga ada rasio kelamin atau nisbah kelamin atau sex ratio ya, antara proporsi jumlah individu jantan dan betina itu juga berpengaruh dalam pertumbuhan populasi dan demografi ya. Nanti sekalian kita lihat di demografi. Nah, lawan dari natalitas adalah mortalitas ya, yaitu pengurangan karena kematian. Kematian sendiri bisa alami maupun non alami ya. Ada makhluk-makhluk yang tiap spesies ini memiliki ukuran umur maksimum yang berbeda-beda ya. Ada maksimum age yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya yang paling gampang tumbuhan ya. Ada tumbuhan anual, dia hanya satu musim. Ya, setelah dia melahirkan, setelah dia memiliki keturunan berbiji lalu mati. Ya, sebagai contoh seperti jagung ya. Tanaman jagung itu kalau sudah keluar buahnya berbiji, itu mau kalian pupuk segila apapun, sebanyak apapun nggak bakalan tumbuh lagi. Dia pasti mati. Jadi jam biologisnya sudah off gitu ya. Itu sudah mencapai umur maksimum ya. Biasanya disebut sebagai annual yang artinya itu setahun gitu ya, tahunan, meskipun tidak selalu tahun gitu ya. Karena jagung itu 3 bulan, 4 bulan ya, seperti halnya padi dan beberapa tanaman biji rumput-rumputan yang lain. Ada juga bianual ya, dia 2 periode baru mati ya. Kemudian ada yang perennial ya, sepanjang waktu. Sehingga kadang-kadang ada yang umurnya sangat lama sekali ya, mungkin melebihi umur manusia ya, seperti pohon-pohon raksasa sequoia di Amerika itu umurnya sudah ribuan tahun ya, masih hidup tuh. Nah, ada lagi satu konsep yang terkait dengan natalitas dan mortalitas itu adalah pertumbuhan populasi zero growth population. Zero growth ini artinya bukan tidak ada penambahan, ada, tetapi sifatnya setimbang karena tingkat kelahiran itu selalu setara dengan tingkat kematian. Jadi konstan terus ya, stuck. Itu namanya zero population growth. Tidak ada fluktuasi yang sangat ekstrim. Kemudian nah, di samping
terkait dengan sifat makhluk hidup ya yang bisa memiliki ciri reproduksi, maka makhluk hidup itu juga memiliki kemampuan untuk mobilitas ya, sehingga muncullah ke parameter migrasi, baik itu imigrasi masuk maupun imigrasi keluar. Problemnya lah ini kan selalu ingat dengan kata kunci problem, mengapa pindah? Ya kan sama halnya, mengapa harus lahir? Mengapa harus mati? Ya, mengapa harus pindah? Individu yang baru lahir, ya ini misalnya kita tarik ke sudut natalitas. Individu yang baru lahir, ya, ini ruang dan sumber dayanya terbatas, ya. Balik lagi ke ruang, ya, ruangan, habitatnya. Kan tidak bertambah ruang itu, ya. Bumi nggak bertambah, Pulau Jawa tidak bertambah, Pulau Kalimantan tidak bertambah. Ya, sama. Apa yang terjadi kalau dalam ruang yang sumber dayanya terbatas, ruang yang ukuran terbatas, selalu muncul individu baru, maka akan terjadi interaksi, ya, khususnya mengenai kompetisi. Nah, dalam kompetisi itu pasti akan ada konsekuensi. Ya. Kalau dalam kompetisi konsekuensinya dua. Kalau dia frontal, maka pilihannya adalah hidup atau mati. Maka akan bisa aja ada mortalitas. Tetapi semua individu itu pasti pilihannya tidak mau frontal dulu ya, karena di kedua belah pihak pasti ingin memperpanjang, memperbesar peluang untuk tetap hidup. Ya. Pilihannya kalau tidak mau frontal apa? Pindah, ya, migrasi. Ya. Nah, kombinasi tadi ya dari natalitas, mortalitas, perpindahan itu akan dan selalu berjalan terus ya. Ini nanti akan membentuk yang namanya demografi atau struktur umur ya. Nah, demografi ini bisa dilatar belakangi bahwa setiap spesies ini punya rentang umur tertentu ya, dari lahir sampai umur maksimum tadi ya. Dan selama rentang umur ada proses penambahan terus-menerus, ada kelahiran ya, dan kematian ya. Terus-menerus terjadi sehingga pada satu titik ya, ini titik waktu tertentu dalam satu populasi akan terdiri berbagai tingkatan umur atau kohort. Ya, dalam bahasa istilah demografi populasi itu kohort ya. Dalam satu waktu itu ada populasi itu campuran terdiri dari berbagai macam umur ya. Dengan kata lain, satu populasi alami tidak selalu dalam keadaan umur yang seragam. Balik lagi ya, kita lihat di sini. Nah, ada ruang, ada jumlah individu, ada ukuran ruang yang membentuk densitas yang berbeda-beda. Nah, individu-individu ini tidak identik dengan umur yang sama secara alamiah. Bisa saja ini baru lahir, ini umur setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bisa macam-macam tergantung spesiesnya. Nah, itu yang harus selalu diingat dalam benak pikiran kita. Ya. Memang kadang-kadang dalam studi-studi sederhana, misalnya penelitian, skripsi, itu hanya memperhatikan satu parameter saja. Ya, misalnya jumlah individu yang mengabaikan umurnya. Padahal kembali lagi, dalam populasi itu struktur umur penting ya. Saya ilustrasikan begini, misalnya ada satu wilayah ya, satu wilayah hutan produksi yang mau diambil kayunya ya untuk dipanen. Nah, misalnya disurvei, ternyata kepadatannya seperti ini, 20 buah ini banyak. Ini kalau diambil seperempat saja ya, seperempat dari 20 kan hanya diambil 5, masih 15, masih banyak, tidak apa-apa, aman, artinya tidak khawatir punah. Karena dari 15 sisa ini, itu nanti kan bisa berkembang. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kalau ternyata, kalau dilihat hanya jumlah individunya, ya mungkin aman. Tetapi kalau dilihat struktur umur, ternyata yang 5 ini sudah tua. Karena kalau yang ditebang kan yang ukuran besar, yang tua-tua. Ya. Ternyata 15 sisanya, ini umurnya baru 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan kan ya masih lama nanti panennya. Atau kebalikannya. Semuanya adalah struktur tua, sebentar lagi mati. Ya, sudah tidak mampu bereproduksi, sudah mencapai titik maksimum breeding. Sehingga apa yang terjadi di waktu berikutnya, maka bisa saja punah. Meskipun yang diambil hanya sedikit, karena sudah tidak mampu reproduksi. Itulah pentingnya untuk melihat bagaimana struktur umur. Ya, sehingga dalam
analisis vegetasi tumbuhan misalnya itu selalu dilakukan minimal dalam 3 tahap umur. Dewasa dalam bentuk pohon, tahap level pohon, lalu level tiang ya dengan ukuran yang sama. Tiang itu yang ukurannya masih muda ya karena seperti tiang diameter batangnya. Terus yang level pancang masih kecil-kecil ya. Sehingga diharapkan kita bisa tahu bagaimana masa depan dari populasi ini, apakah akan dia tetap lestari tumbuh atau akan berbahaya gitu ya. Kembali lagi ya, tidak selalu dalam keadaan umur yang seragam. Nah, sehingga kalau dalam satu populasi ya, kalau hanya sekedar melihat jumlah ya, ini kan jumlah ini ya, misalnya katakan 0 sampai 8 ini jumlah. Ini adalah struktur umur ya. Struktur umur 0 sampai 4 ini ada 8 individu. 8 kalau di total di jumlah akan keluar ukuran populasi sekedar jumlah saja ya. Mungkin kalau di jumlah total, jumlah individunya antara populasi A, B, C bisa saja sama. Sehingga kalau hanya sekedar melihat jumlah individu, kita akan menganggap sama. Padahal ada faktor lain. Ya. Yang pertama ini adalah struktur demografi. Ya. Di sini terlihat bagaimana yang populasi A ini mayoritas didominasi oleh umur-umur muda. Umur muda ini misalnya kalau dalam hewan misalnya dia belum mampu berburu. Singa misalnya umur sampai sekian ya 4 bulan, 9 bulan belum bisa berburu ya. Yang bisa berburu yang sudah dewasa misalnya. Nah, ini akan mempengaruhi proses-proses di dalam populasi itu sendiri ya. Nah, sebaliknya kalau yang B ini didominasi oleh umur-umur produktif. Pertumbuhannya sudah maksimal, kemampuan fisiknya sudah baik ya. Sehingga dia mampu bertahan, mampu mencari makanan dengan lebih baik ya. Kalau pada manusia ini namanya umur produktif. Angkatan-angkatan kalian ya, secara fisik sudah cukup kuat, secara pemikiran dan sebagainya gitu. Beda dengan bayi belum bisa boro-boro cari uang ya, boro-boro bekerja, makan saja masih harus dibantu. Sama pada beberapa hewan juga begitu, masih harus dicarikan makan oleh induknya ya. Jadi mengganggu aktivitas populasi secara umum ya. Dan sebaliknya ada juga misalnya ini zero growth karena imbang antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian imbang. Ya, kalau yang ini adalah yang slow growth ya, jadi pertumbuhannya lebih lambat ya. Kalau yang ini yang rapid growth ya, lebih banyak anaknya daripada yang tua. Nah, ini satu sisi adalah struktur umur ya, kohortnya. Nah, yang kedua lagi yang berlihat adalah masalah rasio seks rasio atau nisbah kelamin, jumlah jantan dan jumlah betina ya. Ini jumlahnya juga harus imbang karena natalitas itu juga dipengaruhi oleh bagaimana proporsi antara jantan dan betina. Bayangkan kalau dengan jumlah individu sama, semuanya betina total atau semuanya jantan total, juga tidak baik, juga membahayakan populasi. Ya. Itu juga penting, ya. Pada ekologi itu juga harus dilihat rasio kelamin, ya. Terutama pada hewan, ya. Apalagi pada hewan-hewan tertentu. Yang misalnya rasio kelamin kelahiran itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh, reptil ya, penetasan telur ya, pada reptil jenis kelamin dari telur yang menetas itu sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya. Kalau dia suhunya terlalu dingin maka dia akan dominan menjadi betina. Kalau suhunya terlalu tinggi maka dominan jantan. Bayangkan ya. Kalau terjadi perubahan iklim atau climate change, suhu bumi makin panas. Apa yang terjadi pada kura-kura, penyu, buaya? Yang lahir semuanya jantan. Ya kan nanti jadi homo semua. Kalau homo semua, kan tidak mungkin akan ada pertambahan populasi. Tidak mungkin dia reproduksi. Ya, tidak mungkin dia mengadop anak. Hewan tidak ada istilah adopsi. Ya. Tidak mungkin dia di-stack, karena dia tidak mengenal perkembangan aseksual. Tidak ada vegetatif. Beda dengan tumbuhan, ya masih ada metode reproduksi aseksual. Nah, sehingga rasio kelamin ini menjadi penting, ya. Di samping melihat jumlahnya, rasio umur, struktur umurnya, juga rasio seksualnya, rasio kelaminnya. Bagaimana proporsi jumlah jantan dan betina ini harus ideal, ya. Setiap spesies akan memiliki rasio
seksual yang berbeda-beda. Ya, pada ikan misalnya itu harus banyak rasio betinanya daripada jantannya begitu. Karena mungkin jumlah sel telur yang dihasilkan itu tidak seimbang dengan jumlah sel sperma dari jantan, ya lebih banyak sel sperma, sehingga jumlah sel telur yang harus disuplai itu harus tersedia dari banyak individu betina. Atau sebaliknya, itu pada mamalia besar rasionya akan berbeda, ya. Nah, ini yang menjadi pentingnya faktor-faktor ini mempengaruhi populasi dan pertumbuhan populasi demografi, ya, struktur umur. Nah, baik itu menyangkut jumlah, kelamin, nisbah kelamin, struktur umur, maka semua populasi akan bertumbuh karena dia ada perkembangan dan kematian, ya. Nah, pertumbuhan ini tadi berjalan dengan waktu, dengan densitas atau kepadatan. Ingat ya, ini densitas bukan jumlah. Sekali lagi garis bawah densitas. Bedanya densitas dan jumlah apa? Kalau densitas ada satuan ukuran tempat, ya, wadahnya, ya. Karena ini menjadi pembatas, ya, bukan jumlah. Ada pembatas jumlahnya ini. Ya, ini jumlah fungsi densitas ini fungsi jumlah, dan densitas ini adalah fungsi jumlah dengan waktu, ya, jumlah berapa waktu, ruang, sehingga menjadi densitas. Nah, secara teoritis pertumbuhannya ini tadi sudah dijelaskan adalah kurva J, ya, eksponensial. Kalau awalnya akselerasi, kenapa masih akselerasi? Karena struktur umurnya masih muda. Mungkin beberapa masih belum mencakup umur matang kelamin. Begitu dia mencakup umur matang kelamin, maka berkembang cepat. Ini J. Nah, tidak mungkin kalau terus-menerus karena ada unsur ruang, ya, ada batasan sumber daya carrying capacity. Nah, pada satu titik tertentu carrying capacity-nya terpenuhi, misalnya yang paling sederhana adalah ruangan, ya. Kalau ruangannya sudah penuh, kompetisi terjadi, ya. Kalau ada kompetisi, ada yang tersingkirkan, eksklusi, mati atau pindah, emigrasi, ya. Ini tidak digambarkan di sini, ya. Nah, kalau terjadi eksklusi, entah itu kematian, mortalitas maupun migrasi, maka populasinya akan konstan. Ya, ini akan berjalan konstan. Konstan ini dalam teoritis, ya, sehingga bentuknya adalah sigmoid. Ya. Nah, di dalam kurva sigmoid ini dilihat bagian dari kurva sigmoid itu selalu ada tahap eksponensial. Jadi ada tahap awal, pertumbuhan awal, lalu eksponensial, lalu ada penurunan. Nah, kurva sigmoid ini yang penting, ya, yang menjadi dasar, yang menemukan adalah orang ekologi yang diaplikasikan dalam ilmu terapan, misalnya dalam pertanian, dalam peternakan, ya. Sebagai contoh dalam pertanian, ya, aplikasi dari pengetahuan biologi. Nah, kita lihat pertumbuhan tercepat itu pada kurva J, ya, pada eksponensial. Kalau kita misalnya menanam satu tanaman, ya, disinilah waktu tepat memupuk. Kalau di sini belum saatnya tumbuh, ya, umurnya masih muda, kita pupuk berlebihan, percuma, pupuknya nanti hilang, larut, hanyut, ya. Makanya pupuknya di sini sedikit saja, hanya sebagai pupuk dasar istilahnya kalau pertanian. Tidak perlu banyak-banyak. Begitu dia masuk fase akselerasi, ini digenjot, ya. Diakselerasi, dikasih pupuk banyak karena lagi pesat-pesatnya. Nah, begitu mau masa panen, ya tidak usah dipupuk, percuma, ya, sama percumanya. Ini udah waktunya panen, ya, sudah dewasa semua, sudah reproduksi, ya, tinggal dipanen. Nah, ini yang harus diingat, ya, aplikasi. Jadi kadang-kadang ini yang perlu dipahami, teori-teori ini untuk apa sih orang biologi, orang ekologi belajar konsep-konsep yang sangat dasar ini aplikasinya. Ya, ini aplikasinya nanti saat kita paham betul, ya, dari konsep tersebut, ya. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai carrying capacity pertumbuhan. Nah, sekaligus saya dapat pesan dari Pak Ruli di awal kuliah kan tadi dulu kan disebutkan ada tugas, ya, membuat video pendek masing-masing kelompok yang temanya adalah fenomena biologi. Nah, tidak hanya sekedar teori-teori dasar, ya, carrying capacity begini, populasi, demografi, tetapi dikaitkan dengan problem real, sehingga nanti kuliah kita menjadi PBL, problem based
learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya, maksudnya begini, misalnya ada satu kelompok yang dapat topik mengenai parameter populasi. Nah, ini kaitkan saja ini. Nah, kaitkan dengan masalah dunia pertanian misalnya, problem mengapa pemupukan itu penting begini-gini ya, teorinya ini. Ini saya kasih bocoran satu saja, tapi jangan itu nanti yang lain ya. Nah, termasuk juga topik-topik yang lain ya, tema-tema sesuai dengan jatah masing-masing kelompok. Cari problem-problem real di sekitar kita yang ada, nah itu yang terkait dengan teori-teori dasar ekologi apa yang ada itu yang nanti jadi pembahasan. Ya. Presentasinya paparan saya mungkin sampai di sini, kita masuk dalam pertanyaan mungkin pakai chat room saja biar menghemat bandwidth ya. Terima kasih. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan di chat room. Baik, Pak.